Ini kita akan berikan penggantian atas apa? Atas upah yang hilang pada saat Bapak Ibu harus istirahat, kayak gitu. Nah ini itu kita sebut santunan tidak mampu bekerja. Besarnya 100% dari upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama. Untuk berikutnya itu 50% dari upah yang dilaporkan sampai dinyatakan dia sembuh atau misalnya pun cacat dan yang sebagainya. Nah, manfaat dari yang JKK yang ketiga adalah manfaat kematian, Pak, santunan kematian. Terkadang kecelakaan kerjanya itu akan mengakibatkan kematian. Mungkin kita suka mendengar ya, gitu kan, ya cerita-cerita orang-orang ataupun kita suka baca, di mana kan ketika orang mau berangkat kerja atau misalnya supir ya berangkat kerja kesenggol Transjakarta sampai akhirnya meninggal dunia. Ya, ini kita berikan santunan kematian untuk ahli warisnya sebesar berapa? 48 kali upah yang dilaporkan. Ya, setiap bulannya. Nah, selain kematian, kecelakaan kerja bisa menyebabkan cacat ya Bapak Ibu ya. Tadi sembuh udah diberikan pengobatan, kemudian ternyata meninggal. Yang ketiga adalah dia ternyata cacat. Ini ada santunan cacatnya sebesar 56 kali upah yang dilaporkan maksimal ya Pak. Nah, yang keempat ada juga manfaat beasiswa untuk anak ahli waris anak. Ya, ini apabila kecelakaan kerjanya ini mengakibatkan kematian Bapak Ibu. Gitu. Nah di sini negara hadir nih, hadir apa? Hadir untuk memastikan bahwa anak-anak yang harusnya masih bersekolah, mereka tidak sampai putus sekolah, putus pendidikan. Gitu. Walaupun tulang punggungnya harus kehilangan tulang punggungnya ya, gitu kan. Jadi memastikan negara diberikan beasiswa untuk 2 orang anaknya. Gitu. Ini ada biaya transportasi ketika membutuhkan ambulans dan yang lain sebagainya, ya, seperti itu. Dan juga ada biaya home care apabila kecelakaan kerjanya si pesertanya ini tidak mampu untuk rumah sakit. Gitu. Jadi si dokter akan yang datang visit atau ke rumahnya. Boleh next, Mbak Mir? Ini ini adalah jaminan yang kematian. Manfaat yang kedua yaitu kematian, santunan untuk ahli waris apabila si pesertanya ini meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Dia meninggal karena sakit, meninggal mendadak, atau mungkin lagi pulang kampung kecelakaan di jalan raya. Nah, ini ada santunan untuk ahli warisnya. Sebesar berapa? 42 juta. Dan di sini pun ada manfaat beasiswa juga. Jadi manfaat beasiswa ini melekat kepada peserta yang meninggal dunia, baik karena kecelakaan kerja maupun karena meninggal dunia biasa. Tapi catatannya Pak, kalau di Bapak Ibu, jadi catatannya kalau yang dia meninggal biasa, dia harus sudah menjadi peserta minimal 3 tahun untuk bisa manfaat beasiswanya keluar. Tapi untuk santunan kematian tetap keluar. Boleh next? Oke, ini manfaat beasiswanya yang tadi saya sebutkan, yaitu totalnya berapa? Totalnya 174 juta. Terdiri untuk 2 orang anak, maksimal 2 orang anak. Dimulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. TK dengan SD 1,5 juta per tahun per anak, SMP 2 juta per tahun per anak, SMA 3 juta per tahun per anak, untuk perguruan tinggi 12 juta per tahun per anak. Mungkin ada pertanyaan, gimana kalau anaknya lebih dari 2? Gitu kan. Nah, kalau anaknya lebih dari 2, itu tinggal pilih siapa yang membutuhkan biaya sekolah yang masih panjang. Ya, atau misalnya mungkin istrinya masih mengandung atau anaknya masih kecil, belum sekolah gitu. Nah, ketika anaknya memasuki usia sekolah, ini bisa diambil manfaatnya. Gitu. Lanjut. Nah. Untuk program yang ketiga yaitu jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini namanya ini penggantian uang tunai Pak, gitu kan. Uang tunai yang bisa diambil ketika Bapak Ibu kurang lebih gitu. Kalau pesangon biasanya dari perusahaan ya Pak. Kalau ini adalah semacam pengganti ya atas penghasilan yang hilang. Itu selama dia berhenti bekerja.
Gitu. Ini akumulasi iuran jaminan hari tua yang dibayarkan setiap bulannya dan dia jadi peserta sampai kemudian berhenti. Nah, nanti bisa diambil manfaat JHT-nya gitu kan, ditambah hasil pengembangan saldonya. Seperti itu. Jadi JHT itu bisa diambil ketika apa? Ketika pesertanya sudah tidak bekerja kembali. Yang kedua, pesertanya sudah mencapai usia 56 tahun tapi dia masih bekerja. Itu bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga, dia meninggal dunia. Oke, atau misalnya cacat. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang jaminan hari tua ini sebenarnya ada dua manfaat program yang bisa diambil. Manfaat sekaligus yang diambil nanti ketika dia sudah berhenti bekerja, atau misalnya manfaat pengklaiman 10%. Tapi dengan catatan dia sudah harus menjadi peserta selama 10 tahun. Nanti ketika sudah mencapai 10 tahun mungkin ada keperluan yang mendesak, dia bisa diambil 10% dari saldonya tersebut. Seperti itu. Nah, oke. Untuk besaran saldo di sini, punten Pak, saya informasikan hanya JKK, JKM dengan JHT, karena kembali lagi kepada iuran yang nantinya kan, gitu kan. Nah, ini untuk perhitungan iurannya. Jadi kalau JKK itu 0,24% karena ini adalah sekolah, gitu kan. Kemudian kalau untuk jaminan kematiannya ini 0,3% dan upah yang dilaporkan. JHT-nya 5,7%. Nah, JHT ini Bapak Ibu, ini adalah tabungan untuk pesertanya. Peserta hanya dipotong 2%-nya saja. Sementara 3,7%-nya itu dikontribusi dari si pemberi kerja. Untung ya Bapak Ibu ya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu dipotong 52%-nya saja, tapi sebenarnya Bapak Ibu dapat tabungannya 5,7%. Kayak gitu. Kalau untuk jaminan pensiun 3%. Untuk JKP 0,36%. Tapi ini ada kontribusi dari pemerintah. Seperti itu. Lanjut Mbak Mira. Nah, ini untuk besaran iuran BPU Pak. Nah, sebenarnya gini, iuran yang BPU ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu atau mungkin kepala sekolah di sini, karena kebetulan di sini juga salah satunya menaungi SMK ya. Dimana SMK itu kan miliki siswa-siswa yang dia harus kerja praktek lapangan, dan itu juga kan bukan yang satu atau 2 hari gitu kan. Dan ketika dia kerja praktek, dia kan seolah-olah bekerja Pak. Dia harus datang pagi, aktivitas di tempat kerja, kembali lagi ke rumah. Itu harus dia lakukan selama mungkin ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, teman-teman yang siswa praktek tersebut, yang magang, bisa juga diberikan perlindungan Pak. Perlindungan, kita masuknya ke segmen bukan penerima upah. Dengan besaran iurannya berapa? Besar iurannya untuk 2 program itu 16.800, sementara untuk 3 program itu 36.800. Dan di segmen bukan penerima upah ini kita lagi ada diskon iuran Bapak Ibu. Gitu. Jadi ada diskon iuran sampai dengan Desember 2026, di mana iuran yang tadinya normalnya 16.800 jadi hanya dibayarkan 8.400. Dan untuk yang 36.800 hanya dibayarkan 28.400. Ini bisa juga untuk mungkin Bapak Ibu yang memiliki family, sanak saudara gitu, yang kita tahu gitu kan, dia punya pekerjaan, tapi pekerjaannya mungkin pekerjaan bukan yang di bawah badan usaha, dia punya pekerjaan informal, kemudian dia punya kegiatan perekonomian, mungkin bisa diinformasikan gitu bahwa bisa terdaftar untuk BPJS Tenagakerjaan dan dia bisa terlindungi selama dia melakukan aktivitas pekerjaannya tersebut. Oke, ini untuk cara pendaftaran yang nanti BPU gitu kan, atau ini juga untuk masuk karena pembayaran iuran kami Bapak Ibu gitu kan. Kanalnya bisa kita banyak kerjasama dengan bank-bank, kemudian dengan channel-channel lain kayak Alfamart, Indomaret, Dana, Shopee gitu kan, Topet gitu kan, itu bisa di sini. Next. Oke, ini bayaran iuran yang untuk PU. Next. Oke, ini lanjut aja.
Lanjut. Oke, lanjut. Habis ya? Satu lagi ya? Terus lagi? Lagi? Nah, ini dia yang tadi saya ajak untuk Bapak Ibu bisa mengajak rekan-rekan atau misalnya family untuk bisa juga terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Lanjut. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu sudah terdaftar semuanya dan memiliki ada JHT-nya nih misalnya ya, Bapak Ibu bisa install aplikasi JMO. Nah, JMO, Bu. Jadi JMO ini Ibu bisa cek nih saldo JHT Ibu sudah berapa ya jumlahnya. Kemudian bisa cek juga rumah sakit apa sih yang kerjasama dengan kami. Seperti itu juga bisa menjadi salah satu pengawasan kepada yayasan. Apa sudah dibayarkan iurannya belum gitu ya Pak ya. Karena ini akan kembali lagi kepada manfaat yang mereka terima setiap bulannya ketika terjadi resiko pekerjaan. Seperti itu sih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Atau sepertinya sudah jelas. Nah ini kan kalau guru ini kan sebenarnya aktivitasnya banyak ya, bukan hanya di dalam sekolah saja gitu kan. Mungkin menghadiri rapat atau mungkin studi tour dengan siswa. Nah itu kan semuanya cenderung resiko ya Pak. Karena beberapa tahun ke belakang kemarin juga kita dengar ya, yang dia kecelakaan ya kan, bawa siswa sampai akhirnya kan masuk jurang ya. Itu kita juga sebenarnya tidak ingin mengharapkan seperti itu gitu. Cuman resiko ini selalu melekat pada kita gitu kan. Seperti itu sih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nini. Ada yang mau tanya nggak? Ya, beli tepuk tangan buat Mbak Andini. Jadi singkatnya gini ya Bapak dan Ibu, pokoknya program BPJS Kesehatan nih, kalau kesehatan ada yang namanya PBPU, pekerja bukan penerima upah, bayar sendiri. Kalau ada yang lihat tulisannya PBI, itu berarti yang dibayarin pemerintah gitu ya. Pekerja yang dibayarin pemerintah, jadi gratis BPJS-nya. Ada namanya PPU, pekerja penerima upah, berarti yang bayar si penerima upah dan juga institusinya, itu kalau di kesehatan. Ada yang namanya BPJS jenis lainnya, biasanya buat veteran, pensiunan. Nah ini BPJS Ketenagakerjaan kurang lebih mirip ya Mbak Andini ya. Ada yang BPU tadi ya. BPU ya untuk pekerja. Berarti yang masuk di sini yang PU ya. Kalau Bapak Ibu dari sivitas sekolahnya ya PU Pak. PU kan. Ya. Berarti ya udah, saya selaku penyelenggara bayarin nih, terutama untuk JKK dan juga kematian ya. Kematian, oke. Nah, cuman beliau nih nawarin JHT, jaminan hari tua, di mana si pemberi kerja saya bayarin tadi berapa? 3%. 3,7% Pak. 3,7%, Bapak dan Ibu bayar 2%. Nanti kalau udah pensiun, uangnya diambil buat Bapak dan Ibu sekalian gitu. Nah, cuman saya masih hitung-hitung dulu nih, karena saya bayarin 3,7, Ibu bayarin 2% aja. Nanti manfaatnya ibu-ibu yang terima gitu. Ya mungkin buat guru-guru berprestasi boleh aja kan Mbak Andini ya. Boleh. Jadi kayak nabung lupa. Jadi Bapak dan Ibu nih punya uang, disetorin ke BPJS Ketenagakerjaan. Nanti kalau berhenti kerja di sini dapat pesangon, bener kata-kata Pak Yusmanto gitu. Jadi nabung lupa aja. Jadi ntar tiap bulan tabung berapa, begitu selesai kayak pensiun, jadi nggak sampai nggak punya duit banget lah gitu, intinya gitu. Nah sampai sini jelas atau masih kurang jelas? Tapi kalau JKK kecelakaan kerja dan juga kematian itu kita yang tanggung sebagai pemberi kerja gitu, karena memang sebagai tanggung jawab. Jadi yang namanya yang kita bilang perlindungan itu bukan pesimis ya, entar jadi kecelakaan, entar mati lagi, tapi bentuk tanggung jawab kita. Jadi kalau terjadi kenapa-napa, Bapak dan Ibu nggak sendiri, dan saya punya kontribusi buat anak-anak nanti Bapak dan Ibu sekalian, buat anak kesatunya, keduanya gitu. Nah kalau udah 3 tahun, anak 1, anak 2 sampai kuliah dibayarin sama BPJS, bener ya gitu ya Mbak Andini? Iya, kalau misalnya meninggal dunia ya Pak. Iya, 3 tahun tapi kalau udah jadi kepesertaan. Tapi kalau meninggal, misalnya daftar nih, amit-amit meninggal langsung cair 42 juta gitu buat
ya itu dana santunan buat kedukaannya ibaratnya gitu. Iya, benar. Sampai sini paham nggak Bapak dan Ibu? Udah kurang baik apa nih saya nih? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau nggak gini deh, pada mau ikut JHT nggak? JHT itu nabung lupa aja. Ya udah, ntar gaji ibu dipotong dikit, masuk ke ketenaga kerjaan, saya bayarin dikit gitu. Tapi kalau yang JKK, JKM udah pasti saya yang bayarin. Terutama pekerja yang beresiko ya, kayak Pak Jumari, Pak Arif tuh yang beresiko tuh saya agak khawatir gitu kan. Apalagi buat yang anaknya banyak gitu ya. Nanti anak satu keduanya gimana nih kuliahnya? Udah 3 tahun jadi peserta, cair langsung sampai kuliah nanti. Anak ketiga keempat ya udah ntar dipikirin sendiri ya. Atau enggak anaknya 2 aja, atau misalnya anaknya 4, ya udah anak yang keberapa yang mau terima, anak 1 apa anak 4, itu bebas kan, anak 2 apa anak 3, itu bapak dan ibu yang pilih. Yang penting yang di cover cuma 2 doang sampai kuliah gitu. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau tanya nggak? Oh iya mbak, masalah klaim ini. Oh silakan Ustadz. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperjelas antara BPJS Kesehatan dengan BPJS JKK ya, supaya kita nggak samar. Kemudian untuk BPJS hari tua tadi ya, diberikan apa bantuan dari yayasan juga ada ya, 2% dari kita, benar ya? Iya. Bahwa suatu saat kita nggak mampu bayar itu, apa diputus atau bagaimana? Dan terakhir kami sebagai Dewan Guru mengucapkan terima kasih kepada yayasan yang sudah memberikan kepedulian terhadap hal ini. Semoga ini lancar dan sukses ya, tidak ada halangan untuk kerjasama ini. Terima kasih. Mbak Andi mau jawab. Oke, kalau yang kesehatan sama ketenaga kerjaan tadi kan udah dijelasin tuh sama Mbak Andi nih ya Ustadz. Secara singkat, kalau yang BPJS Kesehatan itu mengcover segala berbagai macam penyakit, tapi harus sesuai vaskesnya atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKTP bilangnya. Misalnya Ustadz nih, atau kayak Habib Nuh deh contohnya. Habib kan kontrol tuh Bib di ini ya rumah sakit Islam ya. Nah, ke poli jantung gitu ya. Nah, mengcover ketika dia sakit tapi bukan karena kecelakaan kerja, dari mulai pengobatannya, rehabilitatifnya, kuratifnya, preventifnya, promotifnya, itu semua di cover. Tapi syaratnya Habib mesti ke puskes dulu ya Bib, ngambil rujukan, berlaku 3 bulan, baru daftar ke rumah sakit ke poli jantung, bener ya Bib ya. Nah kalau BPJS Kesehatan gitu, dibagi jadi 4 tadi. Ada yang pekerja penerima upah, berarti yang bayar tuh si pekerjanya. Kayak saya nih, gaji saya dipotong Ustadz untuk BPJS Kesehatan kelas 1, sisanya dibayarin sama BPJS Kesehatan. Nah yang kita hadepin sekarang nih Mbak Andi ini dari BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga yang PBPU, pekerja bukan penerima upah, berarti bayar sendiri. Kayak Bu Ayu Cipu itu BPJS-nya bayar sendiri dia, jadi bukan dari PBI. Ada yang PBI, pekerja bukan iuran gitu ya, PBI pokoknya yang bayarin pemerintah gratis. BPJS-nya kelas 3, dan juga BPJS jenis lainnya kayak veteran, pensiunan PNS nih kayak ibu, itu yang bayarin tuh nanti dari instansinya gitu. Jadi harus ngambil dulu rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKTP, dan sakitnya bukan karena kecelakaan kerja. Kalau yang ketenaga kerjaan ini, kalau ada sesuatu dari kecelakaan kerja, nggak perlu ke vaskes Ustadz nih amit-amit ya, tangannya patah nih, jatuh misalnya di jalan ya, nauzubillah min zalik, langsung dibawa ke rumah sakit, dari mulai IGD segala macam, nggak ada limit ya, bener ya Mbak, sampai operasinya, sampai pulang itu full ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan gitu. Karena Ustadz kalau kecelakaan di luar, kalau pakai BPJS Kesehatan nggak di cover, karena itu masuknya ke jasara harja. Tapi BPJS Ketenagakerjaan, asalkan tidak melibatkan orang lain dan kronologis jelas, dia mau mengcover. Jadi selama jalan ke sini, pulang ke rumah, rapat di Sudin, rapat di Dinas, rapat di Kemendikbud, raker ke Puncak, raker ke Bandung, field trip kemana, itu di cover semua sama BPJS Ketenagakerjaan. Penting kartunya ada ya? Yang penting kartunya ada, kartunya nanti kayak gini ya, nanti dicetakin gitu sesuai dari itu. Nah takutnya gitu, karena saya ngeliat kemarin Bu Hajah kecengklak seminggu tuh, diurut nggak sembuh-sembuh Mbak Andi nih. Oh itu. Jadi kan field trip, lagi field trip. Nah mungkin Mbak Ani boleh dijelasin buat nih para kepala sekolah nih, kalau field trip apa aja yang mesti dilaporin, terus habis itu supaya bisa di cover gitu ya. Ya, jadi gini, Bapak Ibu,
terkait dengan sekolah ini kan juga memang kegiatannya, agendanya ini kan bukan hanya di dalam ruangan ya, pasti akan ada agenda-agenda yang keluar dari sekolah gitu, harus ke halam. Nah ini kita bisa berikan perlindungan Bapak Ibu, asal memang harus ada pelaporan. Pelaporan apa? Pelaporan kalau ada kegiatan di luar sekolah. Ini yang harus disampaikan di email ke saya gitu kan. Ada kondisi itu kan kita masuk ke dalam perjalanan dinas ya, ada sprint ya kan ya Pak, ditunjuk gitu kan. Nah itu harus dilaporkan sebelum keberangkatan, siapa-siapa saja yang menjalani atau disprintkan untuk kegiatan tersebut. Itu kita ketika terjadi resiko pekerjaan tersebut, itu kita akan berikan perlindungan. Ya mungkin benar tadi yang Pak Satria bilang Pak, takutnya agak rancu ya Pak, Bapak di jalan raya yang harus dipakai mana nih, kecelakaan kerja apa kesehatan kayak gitu kan. Nah sekarang ini memang kesehatan itu sudah tidak mau mengcover lagi untuk kasus-kasus yang kecelakaan kerja, apalagi yang di jalan raya. Di jalan raya dia pasti akan selalu bertanya ini kondisinya seperti apa gitu. Benar, kalau tadi jalan raya itu kan bisa jadi ada dua ya Pak, ganda dengan tunggal. Ganda itu pasti akan diarahkan langsung ke Jasara Harja, Nah dari Jasara Harja ini memang ada limitnya Bapak Ibu, itu ada limitnya. Ketika limitnya sudah habis, dia akan, atau BPJS Tenagakerjaan akan bisa mensubsidi kelebihan tersebut kayak gitu kan. Nah untuk kecelakaan yang tunggal sifatnya, misalnya di jalan raya naik motor mau ke sini nggak lihat ada lubang jatuh gitu kan, ini bisa menggunakan langsung BPJS Tenagakerjaan. Tapi memang ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi Pak gitu kan. Izin ini nanti mungkin dengan adminnya saja yang bisa saya informasikan gitu. Dan Bapak Ibu kalaupun terjadi yang seperti itu, mohon informasinya untuk lapor ke sekolah, agar sekolah bisa lapor ke saya, karena pelaporan 2 kali 24 jam ini wajib hukumnya ya Pak, jadi nggak bisa ditunda-tunda, wajib gitu kan, agar bisa diberikan penjaminan gitu kan. Dan yang satu lagi, untuk kecelakaan kerja atau pengobatan ini yang kita akui adalah medis ya Pak. Jadi kayak patah tulang, mohon maaf tidak bisa Pak, dukun urut tidak bisa, seperti itu. Jadi ini medis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kayak keseleo, punten Bu, keseleo, bawa ke tukang urut gitu kan. Terus nggak sembuh-sembuh nih, udah lewat sehari lah ya, sehari nggak sembuh. Nah itu mohon maaf tidak bisa Pak, karena kan sudah ada penanganan sebelumnya. Ini akan menjadi rancu. Jadi kalau misalnya terjadi resiko pekerjaan atau kecelakaan, langsung ke rumah sakit Bapak Ibu. Ke rumah sakit ya, tidak ke klinik atau puskesmas. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dalam hal artinya misalnya ketika harus ronsen, rumah sakit tersedia lengkap. Ketika mungkin harus CT scan, MRI, atau mungkin koordinasi dengan dokter-dokter yang lain, mereka biasanya kan ready. Seperti itu sih Bapak Ibu. Kecuali in case mungkin di luar kota, ya kan? Di luar kota Pak, kan rumah sakit susah. Kalau misalnya memang ada klinik atau puskesmas nggak apa-apa. Tapi ini nanti sistemnya akan reimburse Pak, gitu. Seperti itu. Kalau di luar kota kan mungkin agak, ya mungkin field trip ke puncak kan nggak mungkin ya. Ternyata ada guru kena apa gitu kan, rapis atau apa, cari rumah sakit dulu kan susah. Ya udahlah, ada klinik dan atau puskesmas silakan datang ke situ. Gitu. Itu sih Bapak Ibu. Jadi kasusnya kalau misalnya itu terjadi karena kecelakaan kerja, BPJS sudah nggak mau cover lagi, BPJS kesehatan ya tentunya seperti itu. Tadi yang kedua apa ya Pak? Oh ya tidak mampu iur ya? JHT. JHT ya? Emang kayaknya dari awal udah harus sanggup dulu. Ya. Saya udah nyanggupin bayar subsidi nih Ustadz. Ustadz juga harus komitmen nih, jangan sampai nanti nggak sanggup gitu. Ya. Tapi besarannya insya Allah kecil ya, puluhan ribu lah sebenarnya. Jadi kita udah sepakati nih Pak. Jadi sepakatin juga dengan Pak Satria, kalau memang ikut JHT ada iuran yang bisa dibayarkan
insya Allah nggak besar lah ya Pak gitu. Saya rasa itu bisa masih bisa kejangkau untuk Bapak Ibu guru Iya, sekalian. sesuai gajinya kan ntar saya laporin nih gaji bapak dan ibu sekalian gajinya berapa. Saya juga di puskesmas dipotong 2 kali Bu. Pertama BPJS Kesehatan kelas 1, kedua BPJS Ketenagakerjaan JHT. Jadi kalau misalnya ibu kayak punya taspen gitu lah ya, saya nanti kalau udah jadi karyawan Pemda walaupun non ASN punya juga uang karena udah nyisihin. Begitu pensiun udah selesai ada nabung lupa nih, nabung berencana gitu. Nah terus kemudian gini, nih para kepala sekolah nih, Pak Momon, Pak Yusmanto, Bu Meli, Bu Prima, besok nih Pak Momon kalau bawahannya disuruh ke Sudin, lapor dulu ke Maira, bikin surat tugas, terus habis itu lapor Mai ke Mbak Andini. Takutnya kenapa-napa, bener gak? Pak Erik nih kurir misalnya kemana, lapor dulu ya Mbak. Saya Jadi, banyak tanya ke Sudin tuh Oke, ya. bener Pak. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang kondisinya di dalam kota, yang penting Bapak adalah punya surat dinasnya, Oke, dia oke. punya desprinnya. Yang dikhawatirkan adalah misalnya kondisi-kondisi yang di luar rutinitas sekolah Pak. Kayak misalnya tadi field trip, itu kan kondisi jauh, nah itu bisa harus mungkin lapor Pak. Tapi kalau misalnya kayak Bapak harus ke Sudin, terus harus rapat ke mungkin ke wali kota dan yang lain, selama itu Bapak ada sprintnya atau misalnya dokumennya nggak apa-apa disimpan aja. Oke, ya udah pokoknya ntar lapor ya siapapun yang keluar nih para kurir, Bu Meli kan sering keluar, Pak Yus sering keluar ke Sudin, ke dinas, lapor dulu Maira, selalu bikin surat tugas siapa yang keluar Mai, share di grup biar saya tahu hari ini yang nggak ada di sekolah siapa pertama. Yang kedua, kalau terjadi temuan langsung bisa ditindaklanjutin 2 kali 24 jam. Asal lagi bertugas dan berdinas untuk sekolah laboratorium Jakarta gitu. Iya benar, bukan misalnya dalam kondisi kecelakaan yang memain ya Pak. Misalnya main ke rumah teman atau misalnya pulang sekolah mampir dulu gitu Iya. kan. Ternyata mohon maaf kenapa-napa. Nah itu nanti akan dijadikan verifikasi oleh kami atau cek kasus apakah ini memang layak ditetapkan sebagai kecelakaan kerja atau tidak gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya gak? Ya silakan Pak Yusmanto. Izin Bu, saya ingin memberi motivasi aja buat guru-guru kita di sini. JHT itu sangat penting. Betul. Akan sangat rugi kalau kita nggak memanfaatkan ini. Karena saya sudah merasa manfaatnya. Banyak benar-benar. Dan itu ya kita merasakan Ibu Meli ya. Jadi memang dapat Bu. Dan itu alhamdulillah. Artinya perusahaan yang benar adalah perusahaan yang memberikan jaminan pensiun, gaji pensiun. Jika tidak, maka itu tadi pesangon tadi itu. Artinya kalau memang nanti bisa digulirkan masalah JHT ini salah satunya untuk membantu itu. Ya, ya Bu, ya benar nggak Bu ya? Iya, terima kasih ya Bu ya. Saya pikir-pikir dulu ya Pak Yusmanto. Mbak Andini sih ngerayu-ngerayu saya mulu, cuman saya nanti dulu lah. JKK dulu deh sama JKM ya. Ya Bapak Banidu pikir-pikir dulu lah tuh Pak Marlo aja masih pikir-pikir saya bisa bayar gak gitu ya. Jadi payrollnya langsung saya potong nanti Bu Leoni ya. Cuman 3%-nya tetap aja saya yang bayar. Iya bener lah Pak, kalau misalnya JHT itu kan berarti kita kayak nabung ya. Kadang kalau kita bener-bener nabung itu gak akan pernah kumpul, percaya deh gitu. Itu kita selalu ingat lagi butuh ambil lagi, ya udah terus aja kayak gitu kan. Iya, kalau uangnya di Mbak Andini nggak bakal diambil sampai nanti waktu berhenti kerja baru bisa Iya, gitu. benar. Dan ya, intinya gitu. nabung di kami tidak ada biaya administrasi Bapak Ibu gitu kan. Tidak ada biaya administrasi yang misalnya dipotong sebulanan atau misal pada saat klaim itu juga tidak ada biaya administrasi. Kami tidak dipungut biaya. Yang memang yang dipungut adalah pajak Pak. Itu udah ketentuan pemerintah. Itu kita nggak bisa apain. Dan biasanya pajak itu pun baru bisa dikenakan itu di atas 50 juta. Itu baru bisa dikenakan pajak. Kurang dari itu biasanya tidak sih. Kayak gitu. Oke, oh iya, ada karyawan saya kayaknya udah pernah ikut JHT, mungkin udah nggak dibayar, BPJS Ketenagakerjaan, mungkin udah nggak dibayarin sama perusahaan, misalnya resign, di sini masuk, jadi ngikutnya gimana nanti Mbak? Ini pilihannya mau dicairkan terlebih dahulu. Misalnya udah nggak aktif nih ya, berarti udah nggak aktif ya. Mau dicairkan terlebih dahulu atau digabungkan? Nggak biasanya sih Pak, monggo misalnya. Atau kiranya kayak kalau sekarang belum perlu itu nanti pada saat pensiun atau misalnya udah selesai bertugas sebagai guru, kayaknya banyak nih tabungannya gitu. Karena ada dari perusahaan sebelumnya ya gitu. Kayak gitu sih, monggo silakan. Boleh mau dicairkan terlebih dahulu. Kalau mau dicairkan berarti kan untuk pendaftarannya menunggu setelah Bapak Ibu mencairkan JHT-nya.
Oke. Kayak gitu. Di sini udah ada yang punya BPJS Ketenagakerjaan? Udah sendiri ah. Ya. Iya, silakan Bu Meli. Udah yang belakang dulu Pak, bentar tapi Bu. Oh iya, udah dari sekolah yang lama saya BPJS Ketenagakerjaan gitu. Berarti tinggal saya ngelanjutin ke sini ya Bu ya. Iya, tapi misalnya ikutnya 2 program dong, JKK JKM bisa dilanjutin langsung ya, Mbak Andini ya? Bisa. Bisa langsung ya. Kemarin istri saya cair hampir 30 juta kerja 5 tahun tuh, nggak sengaja aja gitu kan, dia jadi P3K tuh ya, lumayan tuh kalau kayak gitu kan. Jadi, ayo silakan Bu Meli yuk. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya, apa perbedaan BPS Ketenagakerjaan dan jaminan hari tua? Yang pertama. Yang kedua, saya juga pernah kerja, kemudian saya resign, saya ambil dulu. Memang kemarin itu mengurusnya mudah sekali, alhamdulillah mudah sekali. Cuman saya lupa alamatnya ya, di apa gitu, Jalan Raya Besar sih, lupa namanya. Itu mudah sekali mencairkannya dan ya alhamdulillah. Berapa tahun kerja lumayan dapatnya gitu, sampai 12 jutaan gitu kalau nggak salah. Jadi ya memang penting sih BPJS, walaupun nanti harus dipotong gaji kita gitu, hitung-hitung nabung. Terima kasih, itu aja sharingnya dari saya. Pokoknya bermanfaat. Tiba-tiba saya resign, tiba-tiba ibu harus urus ya ini urus sendiri gitu, dan alhamdulillah urusnya juga gampang. Nah kebetulan sekarang mau ada lagi ya, alhamdulillah di sekolah yang baru ada lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Iya amin, mudah-mudahan sekolah ini tambah maju, Amin. bisa jadi sejahtera gurunya, amin. Oke, izin Bu, JHT itu adalah program dari BPJS Ketenagakerjaan Bu. Mungkin Bapak Ibu yang kayaknya nih ada tampang-tampang lawas nih di sini, gitu kan? Kita sebelum BPJS Ketenagakerjaan dulu namanya Jamsostek. Ada yang pernah tahu? Atau mungkin kita mundur lagi ke belakang, ada yang namanya Astek. Ada yang belum pernah dengar ya? Karena kalau yang lain kayak ini generasi muda nih, mereka familiarnya udah BPJS aja kayak ya gitu, iya dulu kita pertama kali itu namanya Astek, asuransi tenaga kerja, kemudian berubah jadi Jamsostek. Nah Jamsostek ini orang-orang tahu familiarnya itu adalah saya kalau udah keluar ada saldonya, bisa diklaim gitu. Padahal sementara ada manfaat kecelakaan kerja sama kematian Pak, gitu kan. Gitu. Jadi mungkin adik-adik atau ibu-ibu guru-guru yang di belakang juga mungkin yang orang tuanya dulu gitu kan. Itu pernah kan? Itu kalau misalnya udah berhenti saya ada saldonya nih, bisa diklaim Jamsostek. Nah itu. Nah kemudian kami berubah lagi gitu kan karena regulasi. Di mana untuk BPJS Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan, dan kami Jamsostek berubah jadi BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah jaminan sosial Bapak Ibu gitu kan dari pemerintah, yang tentunya sebenarnya kita harus dukung nih program pemerintah. Karena apa? Ingin memberikan perlindungan kepada pekerja, mensejahterakan pekerja. Ketika pekerjanya terjadi resiko pekerjaan, kecelakaan dan yang lainnya, dia tidak perlu lagi pusing. Kenapa? Resiko tersebut atau bagi pemberi kerja, resiko tersebut sudah diambil alih oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi BPJHT itu adalah bagian dari program BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Dan benar memang kalau untuk menabung JHT ini ya udah anggap aja uang lupa.
Tapi ketika kita udah selesai berhenti bekerja, ada manfaat yang bisa diambil. Ketimbang kalau misalnya jaminan kecelakaan kerja dan kematian, ini suka jadi pertanyaan. Dia hanya didaftarkan 2 program, tapi ketika udah berhenti bekerja tanya, ada yang bisa diambil nggak ya, atau ada yang bisa diklaim nggak sih, gitu. Dan yang 2 ini sifatnya Bapak Ibu murni kayak asuransi ya. Jadi kalau tidak ada resiko tersebut, ya sudah tidak ada yang dikembalikan seperti itu. Itu sih Bapak Ibu. Mudah-mudahan terjawab ya Bu. Iya, Pak Ketua izin. Ayo. Jadi saya waktu itu sudah daftar BPJS Ketenagakerjaan pas sudah kerja di sini. Karena ada satu karyawan kita yang waktu dulu kan SMK katanya punya BPJS Ketenagakerjaan. Nah waktu itu karena pengen mencairkan dana yang sudah masuk, itu harus ada syarat saya harus buat BPJS Ketenagakerjaan. Akhirnya saya buatlah di situ. Waktu itu saya dari cabang Rawamangun Mbak yang ke sini. Nah akhirnya saya punyalah BPJS Ketenagakerjaan sekarang. Cuman jujur saya nggak tahu tuh statusnya bagaimana. Apakah nanti dicek itu saya harus mengganti atau misalnya membayarkan dari yang saya gitu sampai dengan sekarang atau bagaimana? Kalau nanti saya ikut lanjutan dari sini, seperti itu yang pertama. Yang kedua, mungkin izin Pak Ketua untuk nanti mungkin para pimpinan bisa menanyakan kepada guru-gurunya apakah mau 2, kalau 2 kan udah pasti nih misalnya, atau mau ditambah dengan JHT dengan konsekuensi pembayarannya sekian gitu. Jadi kita lempar kepada teman-teman, kalau misalnya ya udah kok perbandingannya cuma sedikit, ya udah deh kita 3 aja gitu. Jadi kan kalau misalnya nanti seperti itu kita juga enak menjalankannya gitu. Kalau misalnya semuanya serempak pengen 3-3-nya dengan konsekuensi nanti nominalnya per bulannya dipotong berapa, ya sudah gitu. Nanti mungkin seperti itu. Itu mungkin 2 pertanyaan. Ketiga, karena saya di SMK Mbak, kita juga sering beberapa acara di dinas itu memang yang anak prakerin atau PKL harus ada jaminan kesehatan. Infonya Mbak, alhamdulillah sekolah kami itu sekolah swasta gratis. Semuanya gratis Mbak, tidak boleh ada pungutan biaya apapun itu. Nah, program ini sangat menarik untuk anak-anak PKL. Cuman kalau kita berikan, saya sampai sekarang belum ada regulasinya dari pemerintah apakah boleh mengeluarkan dana BPJS Ketenagakerjaan untuk si siswa tersebut. Karena semuanya gratis, nggak boleh saya ada pungutan biaya apapun kepada orang tua. Seperti itu konteksnya, nggak boleh. Modelnya itu sumbangan ataupun apapun itu saya nggak boleh menerima pembiayaan seperti itu. Gitu. Itu menjadi beberapa pertanyaan buat kami para pimpinan di lingkungan kedinasan memang. Jadi kalaupun memang kadang ya kan kalau barusan saya ngobrol sama Pak Helmi, mungkin ini sebagai value yang sangat luar biasa. Kalau memang toh kita bahasanya sekolah udah gratis, ditambah lagi dengan anak yang PKL itu kita bayarin, itu sangat luar biasa menurut saya. Karena sekolahnya gratis Mbak, baju segala macam sudah kami berikan Mbak, full. Jadi yang SMK itu kami dapat dana gratis dari pemerintah. Cuman regulasinya saya belum pasti apakah ada anggaran untuk, ya meskipun 10.000 lah katakanlah setiap bulan gitu ya. Misalnya saya nambah dari SPP atau apa, tapi kan laporan kami ke dinas SPP misalnya laporan masih sekian, kami belum bisa melaporkan tambahan atau misalnya seperti apa kayak gitu. Jadi tapi ini memang sedang dibahas di atas. Kalau memang, makanya kenapa saya tahu, atau mungkin misalnya Mbak Andini punya klien sekolah mana, boleh sharing. Misalnya ada nggak sekolah negeri yang berani seperti itu? Ya, ada sekolah negeri, oh ada Pak, saya punya klien kepala sekolah negeri, ternyata satu angkatannya kelas 12 ternyata dibayarin. Itu nggak apa-apa, nanti saya sharing seperti apa modelnya. Nanti tinggal saya hubungin, siapa tahu itu teman saya, kepala sekolahnya, nanti saling menghubungkan seperti itu. Itu ya, jadi modelnya seperti apa. Mungkin kalau menurut saya kalau negeri kan agak sedikit susah kalau misalkan ngeluarin anggaran itu. Karena ya itu dia tadi, kalau dibilang sekarang posisinya kami 11-12 ya hampir sama gitu dengan dana yang harus kita alokasikan dengan yang lain. Tapi sekali lagi ini mungkin value yang sangat luar biasa.
Kalau memang ibaratnya kami bisa ikut, anak-anak bisa ikut, ya orang tuanya tinggal diam aja Mbak. Senang banget pasti. Anaknya mau ngapain-ngapain, tentu dengan beberapa persyaratan. Contoh misalnya, anaknya nggak punya SIM, harus punya SIM dulu, ya kan? Nggak bisa juga anaknya serabutan segala macam kita kasih, kan kita nggak bisa juga seperti itu. Mungkin itu sebagai informasinya dari saya. 1 dan 2 tadi boleh dijawab dulu. Yang satunya buat Pak Satria, yang satunya tadi yang saya sudah terdaftar di BPJS, tapi saya nggak tahu statusnya nih sekarang. Apakah bisa dicek di nomornya? Kan ada ya, itu seperti apa? Nanti saya nasib yang punya BPJS ketenagaan saya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya, bagus sekali nih ya. Peduli ya untuk perlindungan untuk siswa-siswa untuk di PKL ya Pak ya. Jadi yang pertama, jawab yang pertama. Untuk yang kepesertaan Bapak sebelumnya, ini tentunya harus kita cek terlebih dahulu. Nanti Bapak bisa kontak saya aja untuk bisa difotokan KTP Bapak, kita cek gitu kan. Apakah dia statusnya aktif atau sudah tidak aktif. Kalau statusnya sudah tidak aktif, berarti itu sebenarnya tidak ada nominal lagi yang harus dibayarkan Pak. Gitu. Kalau tidak aktif, kayak misalnya kayak BPJS Kesehatan, mohon maaf ya, kalau ingin menggunakan dia harus bayarin dulu tuh tunggakannya. Nah, ini tidak Pak, tidak ada. Kalau sudah nonaktif ya udah otomatis selesai gitu. Dia nanti akan mulai lagi dari yang baru. Kalau kayak Pertamina dimulai dari nol ya, gitu kan. Oh tidak hilang Ibu, selama tidak ada pengklaiman jaminan hari tua, dia akan tetap ada. Cuman kan katanya bapaknya tidak bayar-bayar lagi nih gitu kan. Apakah harus lunasin bayaran yang kemarin? Tidak perlu, bukan, sudah dinonaktifkan gitu. Jadi nih bisa selama dia belum diklaim bisa. Berapapun Pak. Berapapun. Tadi cara pengklaimannya boleh. Cara pengklaimannya ya ini Hari ya dilanjut boleh, nanti Bapak tinggal informasikan aja bahwa saya menggunakan nomornya yang lama, nanti saldonya akan tergabung bertambah seperti itu. Ya berarti ya kalau sekarang kalau uang udah di tangan udah Pak, habis aja. Hal-hal yang sebelumnya tidak ada jadi ada, entah gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti kita pikirin untuk nanti ya Pak, ketika memang Bapak sudah tidak beraktivitas lagi sebagai pendidik gitu kan, itu ada manfaat uang tunai yang bisa diambil seperti itu. Mungkin yang bisa digunakan sebagai modal dan lain sebagainya kayak gitu. Nah untuk yang PKL ini Pak, izin PKL ini saya pernah melakukan sosialisasi ke SMK 48 Pak, 48 negeri ya, Buaran di sana gitu. Kita roadshow ke kelas-kelasnya terkait dengan untuk siswa magang ya. Tapi memang itu dikembali lagi ke muridnya ya, jadi secara personal kayak gitu kan. Dan sebenarnya juga kan sudah ada surat edaran Disdikdik Pak, di mana selain tenaga pengajar, siswa PKL dan magang itu juga wajib mendapatkan perlindungan BPJS Tenagakerjaan. Mungkin itu mungkin bisa Bapak bawa ke yang lebih atas gitu kan, untuk bisa mendapat perlindungan juga nih PKL ini. Kayak gitu sih Pak, gitu. Memang kalau misalnya, saya agak bingung juga kalau misalnya sekolah tidak bisa. Kenapa? Boleh, ada kok. Nanti kalau misalnya memang itu, nanti saya share ke Bapak surat edarannya. Dan itu kan sebenarnya mungkin bisa dibawa ke ranah yang lebih atas lagi nih, untuk bisa memberikan perlindungan BPJS Tenagakerjaan. Entah mungkin setahu saya sih bisa juga, kayak guru-guru ini bisa juga Pak didaftarkan dengan menggunakan dana BOS. Bisa dialihkan, iya, kayak gitu, dengan dana dari dana BOS, iya, kayak gitu. Nah itu termasuk juga mungkin bisa jadi, bisa Bu, iya, dan itu mungkin juga dari dana BOS ini mungkin bisa dialihkan juga untuk perlindungan kepada siswa PKL-nya, kayak gitu. Gitu ya, monggo Pak, untuk kayaknya semuanya jihad ya Pak, udah Pak, kita vaksin aja Pak. Kalau yang udah ngerti sih pasti pengen ya gitu, jadi pasti dikasih pembayaran dari pemberi kerjanya atau kan ibu penerima upahnya.
Makanya saya selalu bilang sama Bapak dan Ibu, udah kalau misalnya uang pas-pasan jangan kebanyakan gaya, udah bikin tangga keuangan, tabung 10 juta, terus habis itu apa? Naik lagi tangga keuangan selanjutnya, investasi minimal 10-20%, naik lagi berbagi gitu. Nah, kalau nggak gitu, tiap hari Bapak dan Ibu darurat, ngomong dana darurat, keluar darurat lagi, ngopi di Fore, no. Staff saya aja begitu semua tuh, Bu Leoni lah, Maira lah, dikit-dikit Fore, dikit-dikit nako, dikit-dikit apa gitu. Itu pemborosan menurut saya tuh buat hal-hal yang nggak penting gitu ya. Jadi dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health gitu kan. Nah makanya kalau nggak dipaksa nggak bakal nabung. Dibilang dana darurat tiap hari darurat, beli kopi darurat, ini darurat. Sama si Ayu, si Maira tuh sama semua tuh. Nah makanya saya tanya lagi Bapak dan Ibu, jangan sampai nanti kayak pertanyaan Ustaz Marullah, udah dibikin nih saya bayarin 3,7%. Terus Bapak dan Ibu cuma 2%, bayarnya anggot-anggotan gitu. Terus ntar ngeluh. Nah coba di listing dulu aja Pak Momon. Di listing siapa yang mau ikut JHT. Ntar saya tanya Bu Leoni, gimana Bu Leoni? Cukup gak? Misalnya gitu. Kalau cukup ya udah kita bayarin 3,7%-nya. Jadi dari pemberi kerja 3,7, dari Ibu sebagai penerima upah 2%. Totalnya 5,7%. Lumayan misalnya, ntar kan kita laporin dulu nih yang Mbak Andi nih. Iya benar. Untuk gaji-gajinya berapa nih dari mulai bawah nih, dari OB sampai atasan berapa. Terus ini mama saya kan udah kelar taspen, mau ikut JHT lagi atau mau ikut BPJS Ketenagakerjaan lagi bisa ya? Bisa kan nanti masukin dari yayasan ini. Oh gitu. Iya. Oke, ya udah. Paling gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau nggak? Udah kurang enak apa dibayarin 3%, Bapak dan Ibu cuma 2%. Saya rugi lah, rugi. Suruh nabung susah, beli kopi mulu. Kalau ngopi masih kuat ya Pak ya? Itu ngerjain gaji di tempat ngopi, ngerjain gaji di tempat ngopi gitu terus. Rokok lagi. Mending Iya, langsung bener. potong Langsung gaji. potong Kalau gaji. nggak dipaksa gitu, ayo. Saya udah ngajarin tuh Mbak, tangga keuangan tuh Mbak. Tabung minimal 10 juta, nanti investasi berapa persen, masuk kuping kanan keluar kiri lagi, selalu begitu. Berarti kalau nabungnya 10 juta penghasilannya harus minimal 30 dong Pak. Tapi HP-nya iPhone nih di sini gitu. Ini HP saya masih Android dari kemarin. Beli HP bisa dia, beli sepatu bagus, ada yang Skechers, ada yang Onitsuka Tiger, ada yang sepatunya kalau running keren-keren gitu. Ada lagi mau ditanyakan? Makanya Izin, saya mau nanya misalnya kalau JHT itu berarti kan ada sesuatu yang dikumpulkan ya. Itu misalnya kalau nanti ngambil itu ada pajaknya nggak? Kalau ada pajaknya itu berapa? Makasih. nggak ada administratifnya Pak Dimas, beda sama asuransi. Iya, jadi kalau sekarang klaim JHT itu gampang kayak itu Ibu. Kita zaman digital sekarang udah serba online ya gitu. Jadi pengajuan JHT kurang dari saldo 15 juta bisa melalui perangkat Android Bapak Ibu, melalui aplikasi JMO. Itu 2 hari cair. Kayak gitu. Itu kurang dari 15 juta. Tapi kalau lebih dari 15 juta melalui daftar melalui web lapak asik. Itu nanti biasanya Bapak Ibu tinggal duduk di meja, nanti kita video call. Interviewnya secara online. Tidak harus lagi datang pagi-pagi ngambil antrian gitu kan. Dipanggil baru dapatnya misal enak datang. Oh nanti punya pengalaman. Oke gitu. Oke, iya benar bisa itu pilihan aja sih ya. Cuman memang kita memang biasanya disarankan emang online. Nah untuk yang nabung di JHT ini tadi udah dijelaskan adalah tidak ada biaya administrasi. Pajak itu baru dikenakan pajak di atas 50 juta Pak. Di atas 50 juta saldo JHT Bapak kenakan pajak. Misalnya Punten Bapak Ibu. Jadi misalnya gini, ini pun misalnya saldo Bapak 70 juta. Ya, mungkin Bapak saldo 70 juta. Yang dikenakan pajak ini hanya 20 jutanya. Jadi 70 juta dikurangi 50 juta dulu, baru 20 jutanya kena pajak. Itu kalau nggak salah sekitar 5% ya. Itu saya kurang apa juga sih. Ya, jadi yang dikenakan pajak itu adalah di atas 50 juta. Di bawah 50 juta itu tidak dikenakan pajak. Dan tidak ada pungutan biaya administrasi, materai dan yang lain sebagainya.
Sampai 50 juta nyampe Pak Dimas kalau di sini terus ya dilanjutin nyampe 20 juta nyampe. Ya itu dia. Jadi akumulasi saldo Bapak biasanya dikurangi 50 juta dulu. Itu yang baru dikenakan pajaknya. Ya. Pak. Ya, kalau di atas 50 juta ya Pak. Ya, tapi kalau di bawah 50 juta aman. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, Ayo Habib sama Bu Dina, Habib dulu deh, Bib. Habib di belakang tuh Mbak Andini. Habis itu Bu Dina nanti. Saya ingin bertanya, saya kan BPJS-nya BPJS Mandiri ya. Sementara kelas 1, kira-kira untuk berubah ke kelas 3 syaratnya apa aja? Rada-rada berat juga Pak Satria. Soalnya 3 orang ya BPJS-nya Mandiri kelas 1, mau pindah ke kelas 3 bagaimana secara syaratnya? Itu aja barangkali. Iya. Terima kasih Pak. Harusnya ke BPJS Kesehatan ya Mbak Andini Iya, ya. Iya. punten, Pak, saya jelasin ya. Kalau yang Bapak maksud ini adalah BPJS Kesehatan Pak. Punten, itu bukan ranahnya saya untuk menjawab. Karena kami satu ibu tapi berbeda bapak gitu kan. Jadi regulasinya berbeda, peraturannya berbeda. Jadi kayak misalnya nih yang Bapak punya BPJS Kesehatan, itu bisa digunakan ketika Bapak sakit. Ya, oke. Sementara BPJS Ketenagakerjaan kan bisa digunakan ketika apa? Ketika Bapak mengalami kecelakaan kerja, ketika Bapak meninggal dunia atau tidak ada umur, atau misalnya tadi Bapak sudah tidak bekerja, ada uang tunai yang bisa diambil. Seperti itu. Jadi berbeda. Memang seharusnya sebagai warga negara Indonesia yang dia bekerja, dia punya 2 BPJS. BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Itu jaminan sosial kita. Gitu, karena penggunaan dan fungsinya itu berbeda. Seperti itu. Pindah apa Pak? Oh itu kurang tahu Pak saya. Itu BPJS Kesehatan Pak. Punten. Mungkin Pak Satria sebagai praktisi kedokteran bisa menjawab. Saya biasanya ngobatin pasiennya, jarang ngurusin administratif. Belum tahu sih Bib, mungkin harus ke BPJS Kesehatan dulu ya buat turun kelas gitu ya. Tapi kalau yang ini khusus buat Habib kerja di sini, proteksinya apa aja ketika nanti berangkat ke sini atau berangkat field trip atau mungkin sampai amit-amit kematian, itu kita yang tanggungin. Tapi untuk berobat BPJS Kesehatan memang belum, itu harus ke BPJS Kesehatan Bib. Mungkin untuk sementara itu dulu Bib jawabannya Bib. Ada yang mau ditanya lagi Bib? Kurang jelas mungkin? Cukup ya sementara ya? Iya. Jadi ini khusus untuk ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Sekolah Batu Jakarta. Jujur saya juga belum baca regulasinya kalau dari kelas 1 ke kelas 3 atau kelas 3 ke kelas 1. Mungkin ada mekanismenya tapi harus ke BPJS Kesehatan. Karena Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN itu ada 2, BPJS Ketenagakerjaan buat bapak dan ibu yang kerja, sama BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatannya gitu. Nah, yang Habib tanyain di BPJS Kesehatan, Mbak Andini dia di Ketenagakerjaan Bib gitu. Oke, Bu Dina ada yang mau ditanya? Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Ibu juga terima kasih atas kesempatannya. Ini yang mau saya tanyakan adalah tentang jaminan kecelakaan kerja Pak. Jadi ketika kita nauzubillahnya itu mengalami kecelakaan kerja itu, apakah semua rumah sakit bisa menerima atau ada rumah sakit tipe-tipe tertentu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemberkasan ketika kita masuk IGD gitu Pak. Nah itu pemberkasannya itu apakah kita cukup memberikan kartu ketenagakerjaannya aja atau ada berkas-berkas pendukung lain yang harus disiapkan oleh kita ataupun pihak keluarga ataupun harus melalui persetujuan pihak yayasan dulu agar bisa diklaim. Gitu aja sih Pak sebenarnya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya, bagus ya. Gitu udah mikir nih supaya ketika terjadi sesuatu tuh udah siap ya, gitu kan. Jadi untuk yang kecelakaan kerja, pemberkasannya ini itu adalah pertama, kalau untuk rumah sakit rata-rata kami sudah bekerja sama.
rata-rata ya gitu kan. Di Jakarta Timur ini pun ada Rumah Sakit Islam Mondokopi, Rumah Sakit Alia, Rumah Sakit Antam, Harapan Jayakarta, kemudian ada RSUD di sini Pak, RSKD Duren Sawit. Duren Sawit ya, itu kami sudah kerjasama dengan BPJS Tenagakerjaan gitu kan. Nah kalau untuk pemberkasan punten, ini pastinya ketika terjadi kondisi darurat, mohon maaf, kondisi biasanya si pasien tidak sadar ataupun mungkin dia butuh bantuan. Nah ini bisa dibantu oleh dari pihak sekolah gitu kan untuk melengkapi pemberkasannya. Yang harus dilengkapi adalah pertama kartunya, kartu peserta jam sosteknya, kedua KTP, ya kan. Ada yang JKK, Emirah. Oke, ini dia, ya kan. Kemudian surat kronologis kejadian yang menjelaskan bahwa kejadiannya seperti apa. Yang ini yang ditandatangani oleh misalnya dari pihak sekolah. Kemudian